Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar orang-orang Indonesia? Jumpa lagi dengan saya, Amazon dari Munte di Rumah UMKM. Sebagaimana namanya, Rumah UMKM, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Indonesia. Di Rumah UMKM ini akan kita tampilkan berbagai macam produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM. Kita tahu saat ini UMKM menjadi soko guru dari perekonomian kita karena mereka mampu bertahan, bahkan mampu mengembangkan diri justru di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Seperti biasa, saya akan ditemani dengan Mbak Sampel. Sampai sekarang Mbak Sampel belum datang. Mbak Sampel, tolong dong, saya minta minum. Saya minta minum. Iya, waalaikumsalam. Kamu minta minum? Haus saya. Aduh. Iya, nah inilah dia. Mbak Sampel akan membawakan saya minum. Entah mudah-mudahan ini adalah ramuan tradisional atau apa gitu. Ini bang? Ini nggak salah. Apaan nih? Ini kan tempat minum. Iya betul, ini tempat minum. Tapi ini properti. Ini cuma pajangan di rumah kita, di rumah UMKM. Kita menunjukkan bahwa kita adalah rumah UMKM yang peduli pada produk-produk masa lalu juga, gitu loh. Gitu. Tolong ambil minuman yang benar deh, minuman yang benar. Pikir ini tempat minum, ya udah saya bawain. Enggak, bukan yang itu. Kamu tahu ini kan pajangan tadi ada di situ, saya tahu. Kamu ngambil sembarangan aja sih. Saya bawa balik lagi ya. Iya, gitu. Ya, seperti produk yang tadi itu adalah produk UMKM yang sekarang kini sudah menghilang, dan banyak dicoba diproduksi lagi oleh teman-teman saya pelaku UMKM di bidang logam, gitu. Ada minumnya? Ada dong. Ada, oke. Bawain minumannya asli, awas. Coba minumannya apa? Alhamdulillah. Saya haus, saya minum dulu. Gimana? Enak kan bang? Minum? Enak, tapi masih ada kurangnya. Apalagi yang kurang? Tadi udah dibawain poci sama cangkir. Itu namanya ceret, bukan poci. Oh ceret ya? Ceret. Tadi udah dibawain ceret sama cangkir, udah lengkap sama tujuannya, Iya, cakep, cantik. Tapi abang masih komplain. Sekarang udah dibawain yang bener, ada isinya komplain lagi. Makanan ringan dong, makanan ringan. Oh, makanan ringan. Produk UMKM. Ada. Abang mau apa sih emang? Kacang goreng. Ada. Keju edam. Itu mah kecil ada bang, tenang aja. Peyek. Ya elah banyak amat. Apalagi? Ya Peyek. tantangin deh. Gabus. Aduh ada lah. Ikan gabus kecil itu. Iya, yang kecil-kecil gitu punya lah. Cheese stick. Oh ada, tenang aja. Kok banyak banget sih? Semua ada. Gitu. Namanya juga sampel tuh selalu nyiapin apa aja yang abang mau. Apa aja yang usaha UMKM ini inginkan. Iya, tapi dari mana? Abang mau tahu? Iya. Tenang bang. Aku panggil dulu ya temanku yang bisa. Kirain kamu udah siap, ternyata masih manggil orang. Iyalah bang. Siapa sih, kan teman-teman sampel tuh banyak. Ya udah, coba panggil ke sini. Panggil ke sini. Tunggu ya bang ya, abang sabar. Bayangkan tadi saya menyebutkan beberapa nama produk makanan ringan, ternyata Mbak Sampel mampu katanya mendatangkan salah seorang produsennya. Kita nggak tahu nih siapa, kita panggil aja dulu. Mbak Sampel, yang lama-lama Mbak Sampel. Ya, kita tahu produk-produknya ini tadi saya sebutkan ada oh iya, namanya sini. Sini Ibu Eva Rosa. Oh, Ibu Eva Rosa. Hai Ibu Eva. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam, baik. Karena kita berjarak, bolehlah buka maskernya biar kelihatan mukanya, biar dikenal gitu. Ya silakan. Iya, gitu. Mbak Sampel nanti siapin segala sesuatunya. Oke. Boleh tahu nama lengkapnya? Ya, nama saya kalau sebut untuk produknya Evi Rosnack. Evi Rosnack. Jadi saya Evi Eva Rosa. Sejak kapan terjun ke snack? Setelah saya resign dari bank, saya kerja waktu dari bank 17 tahun hampir. Oh ya? Lamanya, ya. Oh ya? Saya resign, saya mencoba buka usaha. Tadinya saya buka fashion. Oh, fashion. Ternyata fashion itu, saya pikir baju-baju itu lambat ya. Saya berpikir berapa tahun, setahun kemudian saya berpikir bagaimana menciptakan supaya kue-kue itu bisa dimakan oleh masyarakat. Oke. Abang permisi dulu, Abang dan Evi, saya mau ke belakang dulu ya. Perusahaan saya masih banyak di belakang, selesai. Silakan Abang dan Ibu Evi ngobrol-ngobrol yang enak ya. Ya oke, makasih Mbak Sampel. Nah terus? Ya setelah itu saya buka pertama kali awal saya buka itu buka usaha
nastar, kasengel saya bikin sendiri itu. Saya mencoba bikin tuh sama pembantu saya. Saya coba bikin berdua doang. Terus ternyata hasilnya tuh peminatnya tuh banyak yang akhirnya setelah itu saya mencoba bagaimana menciptakan supaya ini bisa booming gitu, bisa berkembang gitu. Saya memodalin buat ibu-ibu rumah tangga yang nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya coba kakak saya. Pengertian modalin itu maksudnya ngasih. Jadi saya istilahnya modalin buat dia, kayak buat kayak keripik bawang. Jadi kan. Tapi diajarin dulu. Iya, sebelum itu saya ajarin dulu gitu loh. Awal mulanya itu dulu cisik rasa kasengel. Setelah itu saya nggak kepegang, akhirnya suruh kakak saya buat. Setelah kakak saya buat itu hampir setiap harinya ya kurang lebih kalau event mau puasa itu saya sambil setoran ke mereka hampir 40 sampai 50 juta. Wow. Itu toples-toples aja gitu loh. Nah, terus setelah itu saya bikin di rumah tuh kacang bawang gitu loh. Kacang bawang itu produk saya sendiri sampai saya bikin, tapi setelah booming itu saya beberapa produknya ada di sini ya? Iya. Ada sudah di tempat Kasampal sudah saya. Terus udah pernah ikut pelatihan apa aja, Mbak Eva? Saya ikut pelatihan ini UMKM. Sertifikatnya. Ya, itu boleh lihat saya? Iya, boleh. Sertifikat izin usaha mikro dan kecil, berarti tepat sekali kita mengundang Ibu Eva ya. Ini ada sertifikatnya nih ya. Tuh. Berarti sudah melalui pelatihan ya. Apalagi sertifikat apa lagi yang dimiliki? Sertifikat pengandalan produk Provinsi DKI. Nah, sekali lagi. Oke. Ya. Terus sertifikat apa lagi? Ini juga dari DKI. Pemberdayaan perlindungan anak, pelatihan pengembangan kewirausahaan terpadu bagi kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Wow. Ya. Terus Ika Boga waktu saya. Ika Boga. Pelatihan. Ikut lomba. Iya, oke. Ini menunjukkan bahwa Mbak Eva ini tidak main-main ya, artinya serius ya gitu. Tapi ngomong-ngomong mana produknya? Saya kan belum lihat, belum nyobain. Kasampal sudah saya kasih produknya. Mbak Sampel. Ya tracknya kenceng, dia ada budek. Mbak Sampel produknya. Siap, ini produknya, Abang. Banyak banget loh produknya, Bang. Cuma ini? Muat nih. Oh, tenang aja, Bang. Jangan dipikir cuma ini aja. Ada lagi? Yang Abang mau itu semuanya tersedia pokoknya. Ini favorit saya. Kacang bawang, saudara-saudara. Dan pada hari raya, ini adalah salah satu makanan khas di Indonesia yang tidak ada di semua meja. Gitu ya. Terus apa lagi? Wow. Nah, nih, Mbak Sampel. Abang nggak begitu paham nih soal makanan, taunya makan, rasanya enak gitu loh. Sekarang Mbak Sampel coba sebutkan, atau misalnya bolehlah tanya-tanya sama Bu Eva, apa aja sih makanan ini dan bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana mengerjakan ini semua di satu dapur misalnya gitu loh. Ini tadi kue kacang wijen, oke. Ini nastar keju, oke. Banyak ya pemirsa, ya. Nah, silakan. Tadi nanya sama aku apa? Biji ketapang. Ini ada biji ketapang, Bang. Biji ketapang. Tunggu, yang paling favorit, yang bukan favorit, yang paling hits. Pertama kali saya membuat ini. Yang paling pertama kali membuat adalah kacang bawang. Dengan alasan? Dengan alasan ini saya lebih mudah menjualnya. Lebih mudah buatnya. Buatnya. Saya masuk ke koperasi-koperasi. Ini lagi hamil saya. Kayak gini ya. Nah, saya masuk ke koperasi-koperasi semuanya. Ke toko-toko. Nah, setelah 1 tahun saya buat ini, nah akhirnya booming banyak banget. Akhirnya saya sampai berapa kilo? Per hari atau per minggu atau per bulan? Per minggu ya. Per minggu? Lumayan sih, hampir sekitar 25 kilo juga. Wow, 25 kilogram ya. Akhirnya saya suruh ibu rumah tangga yang nggak ngapa-ngapain, saya suruh bikin ini, tapi resep saya pantau gitu. Dia rasanya sama. Iya, di bawah pengawasan lah ya. Ternyata dia mau, ya udah, akhirnya bisa sampai packagingnya, sampai semuanya. Nah, yang penting kasih modal buat dia dulu, buat terigu, buat beli apa kacang, bawang. Saat itu waktu pertama kali, harganya berapa jualnya? Harga jualnya waktu pertama kali berapa harga? Sebelum sekarang. Sebelum waktu itu. Waktu itu. 15.000 ya. Beratnya?
Beratnya berapa waktu 250. Tadinya 250 gram. Tapi ternyata karena udah kacang udah naik, jadi saya kecilkan lagi, harga bisa 15.000, saya 200. Supaya harganya tetap tapi ukurannya berkurang sedikit ya. 200 gram. Jadi kalau pertama itu Ibu Evi sudah produksinya sudah kacang bawang. Kacang bawang. Terus setelah kacang bawang baru terinspirasi apa lagi? Saya pikir gini loh, banyak ibu-ibu yang nggak ngapa-ngapain, pengangguran. Terus Bu Evi, saya pengen dong ikutan, saya bisa bikin ini keripik bawang seledri. Gitu. Oh, keripik bawang seledri. Saya bisa bikin. Nanti saya kasih testernya ya. Dia bikin, tapi saya tidak punya modal buat bikin ini. Bisa nggak modalin? Nanti saya bisa kerja sama Bu Evi. Tapi produk ini tidak dikasih ke yang lain, cuma khusus buat Bu Evi aja. Betul. Dia bisa ngasih modal bekas orang bank. Iya. Dia tahu caranya. Memang kita kalau simpan pinjam juga di bank juga kan. Bukan, karena mereka pensiunan bank tadi kan dia. Begitu, bukan, maksud saya gini, menciptakan kayak lapangan kerja pada masyarakat setempat ya. Udah gitu, yang saya cobain dari seledrinya, dari apanya, terus enak. Tadinya packagingnya nggak begini seperti biasa. Ya, plastik biasa. Semua saya lilin gitu jadi pakai lilin, pakai apa? Ini saya rubah, saya ini banget. Saya beliin plastik kayak begini ya. Boleh nggak saya coba? Kayaknya saya sebentar deh Bang deh. Abang mau cobain? Mau nyoba, saya. Tadi udah nanyain ya? Iya, saya udah nanyain. Yang namanya keripik bawang seledri. Ya, itu pakai seledri. Oke, seledri. Banyak. Saya coba ya. Bawang putih, bawang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus enak banget renyahnya. Terasa seledrinya, bener-bener terasa. Bang, bawangnya juga terasa loh Bang. Terasa ya? Enak banget Bang. Renyahnya luar biasa. Seledrinya benar-benar terasa. Ini juga tahan berapa lama untuk tidak melempem? Pernah saya lagi event dasar, ada ibu-ibu bawa ke Australia, sampai 2 bulan 3 bulan tahan. Oh, tahan ya? Yang penting penutupannya yang penting minyaknya terjaga. Kita pakai minyak kemasan. Oke. Jangan pakai minyak curah. Kalau minyak curah kan dia ketahui rasanya kan melempem gitu, nggak. Artinya harus minyak bermerek lah ya. Minyak gorengnya tetap yang berkemasan, Mbak. Oke. Apalagi setelah itu yang paling tinggi penjualannya. Si kentang itu potato stick. Ini cheese stick. Ini cheese stick. Ini potato stick. Potato cheese. Ini potato itu kentang, Bang. Iya, tapi cheese. Cheese-nya ada keju. Jadi kentang keju, Bang. Nah, iya kan beda, ini kan cheese stick. Kalau ini cheese stick. Akar kelapa juga lumayan. Nah, akar kelapa ini juga sebenarnya yang membuat itu kira-kira 3 orang itu. Oh, 3 orang nih. Jadi satu orang buatnya akar kelapa, kentang. Tadinya dia membuat kentang aja, terus saya bilang gitu, coba deh dimodifikasi itu nggak usah pakai kentang, terigu sama keju aja, saya bilang gitu, sama telur sama mentega. Saya dibuat ya bisa, saya rasa kayak udah lumayan cukup harganya masuk gitu ya, dibuat udah gitu, coba bisa buat akar kelapa nggak, saya bilang dari tepung ketan, ya bilang gitu, sama telur, mentega, tepung ketan, terus cari itu apa alatnya gitu, ternyata dia bisa, ya udah akhirnya 3 macam itu 1 orang. Hampir berjalan sama saya udah hampir sekitar kurang lebih 8 tahun. 8 tahun? Dia menjadi supnya ya? Artinya dia menjadi... Dia tidak jual kemana-mana, tiap bikin ke saya. Artinya itu metode kayak gitu tuh Mbak Eva dapat dari mana? Saya menciptakan karena saya nalarnya orang bank ya, jadi saya menciptakan bagaimana ibu-ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain yang di lingkungannya, tapi saya bisa bekerja sama dia dan produk ini khusus buat saya gitu loh, programnya cepat gitu ya, dan masyarakat bisa merasakan hasil cemilan-cemilan karena kan orang butuh nyemil ya. Iya, betul. Bagaimana caranya saya menciptakan, saya pikir snack ini cukup lumayan buat di kantor-kantor gitu. Ya, tadi kan dibilang cukup lumayan untuk kantor-kantor. Bagaimana cara Mbak Eva memasarkannya? Tadinya saya awal mulai saya ini memasarkan Indoang nih, kacang bawang dekat-dekat rumah. Saya datang ke kantor-kantor cukup ini banget, lelah banget memang. Saya tuh orang yang nahan malu tapi pede banget gitu ya. Saya datang ke semua kantor, saya jalan di daerah Buncit sepanjang Lajaran. Kantor KUD, kantor DKI, terus kantor Philip, itu semua ya. Nah, masuk tuh semua itu untuk kacang bawang. Nah, setelah ini saya berpikir kalau saya cuma 1 item, kerjaan saya cuma nawar-nawarin, waktu saya tersita habis. Dan orang juga akan bosan. Akhirnya saya menciptakan dari 3, 4, 5, akhirnya sampai semuanya. Total berapa?
Total apanya? Total ada produknya? 12 item. 12 item, oke. Sebenarnya ada 16, tapi the best-nya 12. The best-nya 12. The best of the best, yang paling laku. Ini kacang ini apa? Ini biji ketapang, aku aja suka banget biji ketapang. Sama ini makan Indomie juga pakai ini. Yang tadi ya keripik bawang seledri ya. Makan mie, makan. Kacang bawang ini beda sama yang lain karena saya pakai mentega. Gorengnya pakai mentega? Enggak, jadi gini, kacang itu saya taruh di baskom. Saya ulakin bawang putih sama garam. Saya kasih mentega 3 sendok dah, diemin 1 jam, kasih air panas. Setelah itu baru digoreng gitu. Itu nggak apa-apa dibocorkan rahasianya kayak tadi? Nggak apa-apa, ya nggak masalah. Saya mau rasa manusia aja gitu loh. Bang, kan abang nanya biji ketapang. Iya. Ini biji ketapang, bang cobain deh. Apa sih yang disebut biji ketapang ini? Kadang-kadang begini namanya aja, kita nggak tahu namanya. Aku pikir bijinya dari buah ketapang itu bang, ternyata ini namanya biji ketapang. Ini bahannya gimana aja? Apa aja ya? Enak banget bang. Ya, terigu, telur, kelapa disangrai. Oh, ada kelapa disangrai juga. Itu rahasianya. Terus telur, terigu, mentega, udah kasih garam dikit. Mbak Eva mau nanya, bagaimana kalau ada yang mau jadi reseller? Ya, memang semuanya itu rata-rata mereka jadi reseller. Karena kenapa? Saya jual harga ini cukup bisa murah. dijelaskan kamera, menghadap kamera. Ini 15.000 saya jual semua item ini, semua apa, tinggal pilih mau yang mana. Murah saja buat reseller ya. Buat kadang-kadang event-event dasar, mereka jual dimanapun, mereka bisa jual 20.000 dan 25.000 itu harganya. Oke. Kasih modal sama. Enggak itu bukan itu harga buat pemasaran mereka jual. Jadi, misalnya gini, Mbak Sambal misalnya mau jualan nih dari saya 15.000, tapi Mbak Sambal bisa jual 20.000. Kemana aja pun gitu loh. 25. Dengan merek ibu atau dengan mereknya Mbak Sampal? Tanpa stiker. Tanpa stiker. Teman-teman itu punya brand sendiri gitu loh. Saya kasih kebijakan. Itu bang, aku bisa nanti jadi pengusaha bang. Namaku Sampel, aku jualan ini. Waduh, aku promoin kemana-mana. Ini produksi Mbak Sampel. Padahal aku bukan bikin sendiri bang. Aku ngambilnya ke Mbak Evi. Itu nggak merugi. Tidak, saya tidak pernah jual online. Dan saya tidak pernah menjual kayak orang-orang tuh di YouTube di mana gitu, tidak pernah. Jadi saya kasih kesempatan ke mereka aja yang mau jualan, silakan. Mereka kadang-kadang mau naruh ke hall-hall bakri, ke toko-toko mana tuh mereka juga yang jualin gitu loh. Mereka langsung. Saya tidak pernah jualan kemana-mana, jadi saya di rumah aja. Setiap hari itu orang datang aja ke rumah gitu loh. Sekarang pertanggungjawaban kualitas produknya gimana kalau mereka jual produknya Mbak Eva, tapi menggunakan nama mereka? Yang dapat nama kan mereka. Ya nggak masalah, saya pikir. Yang dapat nama mereka yang dapat duit ini ya, yang penting. Duit setiap hari kerja sama itu saya enggak. Soalnya ada yang agak unik nih Mbak Sampel, bahwa Mbak Eva menyediakan produknya dijual, udah harganya sudah dipastikan 15.000. Terus ada Mbak Sampel datang beli tanpa merek, kasih merek. Yang terkenal kan Mbak Sampel. Peluang usaha pakai merek lain nggak apa-apa, karena kenapa? Mereka kan pengen merasakan mereka jualan tapi nggak punya produk gitu loh. Yang penting kan mereka nggak bisa bikin. Iya, kayak saya nggak bisa bikin bang. Mereka mau bikin pakai apa gitu? Kan saya. Apalagi juga perabotan di rumah Sampel itu kecil-kecil ya, nggak bisa. Secara logika saya berpikir ke situ, jadi semua orang bisa merasakan, bisa berjualan kemana aja gitu. Pengetahuan seperti itu didapat melalui pelatihan atau inspirasi sendiri? Inspirasinya ya. Saya gitu. hanya butuh tantangan. Oke. Kalau seandainya dia jual dengan mereknya Mbak Eva, Evi Rose Snack? Saya kalau event besar, saya kalau lagi nggak pandemi. Artinya gini, misalnya gini, maaf, Mbak Sampel beli, tapi mintanya pakai merek Evi Rose Snack karena udah terkenal. Kenapa? Saya kalau lagi nggak PSBB begini, nggak pandemi begini, saya itu satu hari bisa event besar 3 tempat. Cuma 1 tahun ini saya nggak ikutan karena kenapa? Kondisinya lagi keadaan begini, saya nggak ikutan gitu. Jadi saya nggak ikut basah. Dia teman-teman kayak kemarin kan di Kelapa Gading, saya mau ngambil dong barang buat ini basah, ya udah silakan, welcome gitu. Terus ada lagi teman saya lagi, saya mau pakai ini dong Evi Rose Snack gitu loh. Nggak apa-apa, karena kenapa? Evi Rose Snack kita udah kenal kan di mana-mana. Jadi dia buka Evi Rose Snack, orang udah tahu, oh iya nih punya Evi Rose Snack, jadi nggak ragu lagi pasti mereka. Artinya Bidakara kan saya sudah terkenal kan, Evi Rose ini terkenal di Bidakara. Jadi ada 2 versi resellernya nih Mbak Sampel. Satu menggunakan, iya tadi tanda legal, yang kedua menggunakan label Evi Rose. Ada versi lain. Kalau dia beli curah, Saya nggak mau jual curah, saya pakai
Oke, itu kan makanya kan pertanyaan saya. Belanja mana jadi banyak banget belanja apa? Bukan, saya sudah belanja plastiknya sudah banyak banget. Jadi apa? Terus di sini tertera sertifikat halal. Iya, Benar-benar sudah dapat sertifikat halal atau iya, saya udah pakai. udah dapat sertifikat halal ya? Oke. Mbak Evi. Mbak Tadi Eva. Mbak Evi Evarus. Iya, namanya Evi Eva ya? Iya, Evi Evarus kan ya. Ini ya. Jadi dari tadi yang saya hanya diberi penjelasan masalah keripik-keripik yang goreng-gorengan. Sekarang sedangkan saya tuh ngelirik itu loh yang di toples. Nah, ini yang bikin Mbak Evi sendiri. Tadinya saya bikin ini, setelah saya resign di bank saya bikin ini tadinya. Pertama-tama. Tapi setelah istilahnya sudah 1 tahun sudah kebanyakan banget, akhirnya kakak saya nggak ngapa-ngapain kan nganggur. Ya udah bikin aja, saya bilang saya rasain enak, ya udah akhirnya tuh kakak saya sebelah rumah yang bikin, ya udah habis bikin taruh di rumah, saya bikin taruh di rumah, ya udah jadi saya serumah ini penuh dengan dagangan gitu. Jadi kalau Kak John datang ke rumah ya buat duduk aja juga susah gitu. Nggak, di rumah itu udah jadi showroom? Bukan showroom, jadi biasanya saya kan selama pandemi gini saya kan nggak ada di rumah, event-event besar terus. Tahun kemarin itu saya karena di rumah, jadi ruang tamu ini saya buat buat tempat stok barang-barang. Ini dalamnya tetap sama ya, pada umumnya selain nasi ya. Yang membedakan? Boleh ya. Yang membedakan apa? Nggak ada yang beda, nasi dalamnya Nggak, maksudnya buatan Mbak Eva itu yang membedakan dengan aku kan. sama. Dia nggak doyan. Enak banget. Punya kacang aja. Aku mendingan yang ini. Berarti aku alergi makan itu. Empuk. Ini pakai butter ya? Iya, pakai. Terasa Pemirsa, barusan saya makan kue kacang wijen. Saya nyobain. Terigu, telur, kacang sangrai, mentega, wijen, Itu minyak. ada sekitar 12 item. 12 komponen ya. Saya sebutin. Kejunya bener-bener terasa. Nastar keju. Butter juga. Tunggu, ini incet. Nastar keju. Silakan. Nastar biasa tanpa keju. Kastengel. Putri salju keju kacang mede. Coklat kacang mede. Terus kue kacang. Semprit jeruk. Nah, terus lidah kucing. Terus strawberry dan blueberry. Nah, udah cuman sama ininya, lidah kucingnya itu ada 4 item. Lidah kucing rainbow, lidah kucing coklat, lidah kucing keju, dan lidah kucing biasa original. Menurut Mbak Eva, kapasitas produksi sekarang ini udah mentok atau masih bisa ditingkatkan lagi? Saya pikir pandemi kemarin itu saya pikir suasananya menyusut, tapi ternyata 2 kali lipat. Wow. Karena kenapa? Ibu-ibu kan nggak ngapa-ngapain tuh, anak-anaknya nggak ngapa-ngapain di rumah kan, mereka di rumah udah gitu perlu makan, perlu cemilan gitu. Jadi kadang-kadang, oh iya nih aku anak-anakku di rumah tuh sekolahan pada libur gitu. Kan setiap hari mereka mencari makanan cemilan, akhirnya larinya ke kita gitu loh. Artinya kan tadi tidak melalui online. Tidak. Mereka belinya pakai apa? Sen. Oh, pakai konten. Ojek itu tiap hari itu 1 hari bisa 4-5 ojek itu atau 6 ojek itu di rumah gitu loh. Mereka WA terus ya udah siapin nanti bayar. Mereka ngambil barang, uang transfer gitu. Padahal di situasi pandemi seperti ini, Ibu Evi Evarus ini bisa menciptakan lahan kerja, juga bisa menciptakan income beliau sendiri, juga income dari tetangga-tetangga kanan kiri yang butuh ini ya, butuh. Ya. Mbak Eva mau nanya, bentar lagi ini mau lebaran. Ya. Udah siap belum? Ya. Setelah dipromosikan di rumah UMKM ini, saya khawatir kayak teman-teman yang lain kewalahan. Nah, siapnya sampai kapasitas berapa nih ya, pas produksinya? Ya, pokoknya setiap hari produksi. Kalau misalnya udah 2 bulan mau puasa, kita produksi terus. Iya, makanya sampai kapan tutupnya? Biasanya itu seminggu sebelum lebaran ya. Itu udah stop. Udah nggak terima orderan. Soalnya mereka mau ke rumah, sisa-sisa kue-kue yang ada aja mereka sampai malam takbiran tuh. Oh, sisa-sisa kue ya? Iya, maksudnya remah-remahan ya? Bukan itu, maksudnya sisa kue itu barangnya tidak bisa sesuai keinginan. Sesuai keinginan yang ada aja. Yang ada aja, misalnya adanya cuma kacang, yang adanya cuma. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Seperti itu?
Ya pernah sampai apa ya, malam takbiran itu masih ada orang yang cari. Padahal itu kue saya buat lebaran. Akhirnya saya kasih, saya kasih ke mereka, ya udah mereka buat apa, kasihan gitu. Di rumah saya nggak ada kue, ngemis-ngemis gitu loh. Apa nggak ada sama sekali. Tolong dong, saya butuh banget buat anak saya. Akhirnya buat lebaran itu, ya udah saya kasih ke dia. Oh, Punya malah nggak punya kue. masih butuh bantuan pemerintah nggak untuk mengembangkan ini? Iya masih. Nah, terus bagaimana cara Mbak Eva melawan pabrik-pabrik besar? Saya nggak maksudnya? Ya artinya kan pasar-pasar yang besar kan ya Bangkalan ini kan relatif semua hampir ada. Iya. Nah, bagaimana melawannya supaya tetap diterima dengan mutu, kualitas? Ya kualitas aja saya melihat karena ini kan bikin homemade ya. Homemade ya. Bukan buatan yang di apa, yang buat di bal-balan, di packing di ini banget. Iya, bukan yang seperti itu. Ya saya pikir ya mereka yang udah tahu gitu loh, apa rasanya apa gurih, higienis gitu, mereka udah tahu rasanya gitu. Kualitasnya sudah mereka coba gitu loh. Jadi nggak perlu lagi gitu. Mbak Sampel ada yang mau tanya lagi nggak? Rasanya kayaknya ngenyangin gitu ya, ngenyangin. Terus metodenya juga menarik karena memberikan lapangan kerjaan buat ibu-ibu sekitarnya. Terus juga siap untuk menerima order dalam jumlah besar. Siap menerima order tanpa tanpa merek. Tanpa packagingnya, tanpa dikasih merek. Jadi kita kalau punya nama sendiri, kita seperti sampel ini penasaran ya, pengen buka usaha, tapi usaha apa juga bingung. Satu-satu jalan ke agent utamanya lah. Ke distributor. Makanya itulah gunanya Rumah UMKM ini, mengupas dan menelaah bagaimana agar bisa dipelajari oleh pelaku-pelaku UMKM yang lain, gitu loh. Ya, ada lagi Mbak Sampel mau ditanyain? Kalau nggak ada, Mbak Eva ada yang mau ditanyain ke kita? Nggak ada. Ada. Ya saya berharap mungkin saya berharap Mbak Sampel ke Amazon mungkin bisa meluangkan waktu untuk promosikan. Oh pasti. Produk saya bisa maju dan berkembang ke link-link yang lainnya. Amin, insya Allah. Bantu untuk promosi. Oke, begitu. Baiklah pemirsa sekalian pencinta UMKM, ini adalah salah satu produk dari Eviros. Eva Rosa dengan merek Eviros Snack. Ya. Memang banyak snack yang beredar di pasaran, tetapi selalu para pelaku-pelaku UMKM itu mencari cara untuk membedakan. Karena faktor pembeda inilah yang menjadi nilai tambah daripada harga jual. Dan ternyata harga jualnya pun tidak terlalu mahal. Metodenya juga bisa menjadi reseller, bisa menjadi reseller dengan merek sendiri, bisa juga memesan langsung beberapa jenis kue lainnya ke Eviros. Nomor teleponnya silakan sampaikan. Yang mau jadi reseller, yang mau jadi apa? Jadi reseller juga yang mau order. Oke. Bagi teman-teman yang mau jadi reseller untuk produk saya Eviros Snack, hubungilah saya dengan HP WA di nomor bawah ini. 081213358739. Sekali lagi. 081213358739. Oke. Catat ya. Oke, ya. Nanti akan dihubungi ini. Ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Facebooknya Evi Eva Rosa. Evi Eva Rosa. Facebook. Ya. Tolong dipantengin Facebooknya. Terus kalau mereka mau itu kadang-kadang kan nanya alamat ya. Klik alamatnya. Eviros Snack. Eviros Snack udah keluar alamat saya. Ada di Google. Berarti ini produk yang sudah oke kalau begitu ya. Kalau nggak perlu pakai merek sampel lagi, cukup mereknya ini aja deh. Di packagingnya. Ya. Jadi nggak susah-susah karena udah terkenal. Oke, Mbak Eva Evi, terima kasih sudah mampir membawa contoh-contoh. Kalau saya bawa sampel-sampel, dia sampel namanya. Contoh-contoh produk yang mungkin membuat masyarakat lebih mengenal lebih jauh. Selama ini sudah dikenal, tapi lebih mengenal lagi. Terutama sekali bagi para pelaku usaha lain yang ingin menjadi reseller, terutama gitu ya. Oke, baiklah pemirsa, kita akan jumpa lagi di episode-episode mendatang dengan produk-produk yang berbeda lagi, baik itu snack, kuliner, fashion, mungkin kerajinan, mungkin yang lain. Kita akan tunggu pembahasan di Rumah UMKM. Ya gitu Mbak Sampel ya? Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.